Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan eh, tugas manajemen transportasi dan distribusi dengan judul Analisa Ekonomi Transportasi terhadap muatan barang pada PT XYZ Log oleh saya Fajar Sidik 211230 127 dengan konten company profile, analisa ekonomi transportasi, dan kesimpulan serta saran. Oke, pertama itu company profile. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi distribusi Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun. Pelanggan yang dilayani yaitu dari berbagai sektor mulai dari spare part otomotif, percetakan, dan produk retail. Saat ini PT XYZ memenangkan tender kontrak kerja dengan perusahaan manufaktur otomotif dengan melayani kebutuhan distribusi produk spare part dari plan customer di area Bekasi dengan tujuan warehouse DC di area Surabaya. Adapun muatan yang diminta yaitu unit dan kapasitas 6 sampai dengan 8 ton. Sehingga PT XYZ memutuskan untuk melakukan investasi dengan tipe unit Fuso kapasitas 8 ton. Permintaan trip saat ini belum stabil dengan kebutuhan supply di warehouse DC masih berfluktuatif. Akan tetapi, pelanggan memiliki estimasi forecast dengan jumlah trip berkisar antara sampai dengan 160 trip per bulan untuk rute Bekasi Surabaya maupun sebaliknya yaitu Surabaya Bekasi. Nah, selanjutnya yaitu analisa ekonomi transportasi. Setelah dilakukan perhitungan di mana didapatkan bahwasanya fixed cost dan asumsi fixed cost yaitu 800.000 per hari atau sama dengan 16 juta per bulan dengan 20 hari kerja. Variable cost main haul yaitu sebesar 3.500.000 per trip. Sedangkan variable backhaul atau balikan yaitu 2 juta rupiah per trip. Dengan hari kerja yaitu 25 hari kerja per bulan. Di mana dilakukan estimasi yaitu dengan jumlah armada mulai dari 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, dan 20. Dengan masing-masing volume yang diketahui yaitu muatan balikan, muatan main haul maupun muatan balikan atau backhaul. Di mana berdasarkan hasil analisa yaitu dengan fixed cost yang didapatkan dari jumlah armada dikali dengan beban biaya yaitu 16 juta per bulan. Variable cost main haul yaitu 3.500.000 per trip per masing-masing strip setiap kali jalan dan variable cost untuk backhaul yaitu 2 juta. Didapatkan total cost yaitu fixed cost ditambah variable cost main haul ditambah variable cost backhaul. Dengan red trip main haul nilai jual yaitu 6 juta per trip untuk main haul dan red trip backhaul sebesar 4 juta rupiah per trip untuk setiap kali balikan. Didapatkan hasil penjualan yaitu dari red trip dikurangi total cost. Hasil penjualan yaitu red trip dikalikan dengan jumlah trip yaitu maupun main haul serta backhaul. Main haul dikali jumlah trip ditambah backhaul trip dikali red trip per backhaul. Dapatkan hasil penjualan dengan analisa hitungan yaitu laba atau rugi didapatkan dari hasil penjualan dikurangi total cost. Berdasarkan analisa didapatkan bahwa jika jumlah trip kurang dari 5, maka uh, tidak disarankan investasi lebih dari satu unit. Mengapa? Karena berdasarkan hasil analisa, yaitu jika main haul trip sebanyak 5 kali, baik itu main haul maupun back haul, maka didapatkan status perusahaan yaitu rugi berkisar antara 16 sampai 25,5 juta. Seperti yang bisa dilihat di angka nomor 1. Selanjutnya yaitu jika terdapat volume 20 trip untuk main haul dan 15 trip untuk back haul, maka jumlah investasi armada maksimal yang bisa dilakukan yaitu sebanyak 5 unit.
Jika hal ini dilakukan, maka didapatkan titik, yaitu eh, titik equilibrium, yaitu titik keseimbangan di mana tidak terdapat kerugian maupun tidak terdapat keuntungan, yang artinya titik impas. Akan tetapi jika jumlah armada 5 dan jumlah trip manhole kurang dari 20 atau backhaul kurang dari 15, maka akan terjadi uh, kerugian. Sedangkan sebaliknya, jika jumlah armada 5 dan muatan lebih dari 20 untuk manhole dan lebih dari 15 untuk backhaul, maka akan didapatkan laba positif. Nah, selanjutnya yaitu dengan volume berkisar antara 25 sampai 58 untuk manhole dan 25 sampai 55 untuk backhaul, maka disarankan jumlah unit tidak lebih dari 15 unit. Itu idealnya kurang dari 15. Hal ini uh, dikarenakan dengan jumlah armada 7 sampai 15 dan jumlah trip lebih dari 100 trip, maka akan didapatkan gross profit positif. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari nomor 3. Selanjutnya yaitu untuk nomor 4, kondisi nomor 4, yaitu jika jumlah trip lebih dari 58 tetapi peningkatannya tidak signifikan atau kurang dari 70 trip, maka tidak direkomendasikan untuk adanya penambahan unit lebih dari 15 unit. Bahkan sampai dengan 20 unit itu tidak direkomendasikan karena hal ini bisa menyebabkan adanya kerugian pada perusahaan, yaitu bisa dilihat di nomor 4. Sehingga hal yang paling mungkin dilakukan yaitu dengan volume main hall kurang dari 70 trip dan backhaul kurang dari 60, maka jumlah armada yang paling optimum yaitu maksimal di 15, tidak lebih. Nah, selanjutnya itu kesimpulan serta saran. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis ekonomi transportasi untuk PT XYZ terhadap investasi yang dilakukan untuk mendukung proses distribusi pelanggan, yaitu pertama, kondisi minimum volume kondisi minimum volume dengan volume rendah kurang dari 25 trip untuk main-haul dan 15 trip untuk backhaul, maka investasi unit maksimal yaitu 5 armada. Selanjutnya itu jika kondisi volume trip baik main-haul maupun backhaul lebih dari 25 trip masing-masing, maka jumlah investasi armada yang dilakukan bisa berkisar dari 7 sampai dengan 15 armada. Hal ini bisa dilihat kembali berdasarkan rata-rata volume. Jika lebih dari 25 tetapi 25 plus sedikit, mungkin itu bisa diambil jumlah armada minimum yaitu di 7. Sedangkan jika volume sampai dengan 60 dan 7, di atas 70, maka rekomendasi jumlah armada yang bisa dilakukan untuk investasi yaitu sebanyak 15 unit armada. Tidak disarankan untuk menambah armada lebih dari 15 unit ketika terjadi penambahan volume. Hal ini dapat menyebabkan proyek rugi dengan laba perusahaan minus. Saran yang diberikan yaitu untuk mendapatkan nilai ekonomi transportasi yang optimum, maka perlu dilakukan kepastian volume atau jumlah trip setiap bulan dari produksi customer. Jadi forecast untuk produksi harapannya bisa ada yang sifatnya itu uh, pasti, tidak fluktuatif. Karena dari volume tersebut kita bisa melakukan estimasi dan planning jumlah armada yang dibutuhkan. Selanjutnya itu perlu dilakukan optimasi masing-masing unit berdasarkan jumlah trip per unit per bulan yang didasarkan juga oleh lead time per masing-masing rute baik itu main haul maupun backhaul, sehingga akan didapatkan jumlah armada optimum untuk melakukan supply terhadap jumlah kebutuhan unit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk presentasi saya.